Aku setuju banget kalau cepat atau enggaknya kita ngerjain skripsi itu tergantung dosen pembimbing kita. Tapi by the way, kalian tahu gak sih, selama 10 hari aku ngerjain skripsi itu, aku juga dapat dosen pembimbing yang tidak mudah. Jadi dosen pembimbing aku itu adalah ketua jurusan, sibuk banget, pastikan kalian tahu lah gimana rasanya jadi anak bimbingan dospem yang ketua jurusan. Terus juga sekaligus beliau itu lagi banyak banget penelitian, jadi kesana kemari penelitian sana sini. Terus gimana sih caranya tetap aku bisa mengejar dosen pembimbing ini di tengah kesibukannya? Tips yang pertama adalah cari topik skripsian yang memang menjadi isu yang menarik atau menjadi concern dari dosen pembimbing kalian ini. Jadi kan tiap dosen itu pasti punya spesifikasi atau spesialisasi tertentu dalam jurusan kalian gitu. Misalnya kayak aku di HI ada dosen yang memang suka banget sama isu gender dan politics, ada dosen yang suka sama kajian Uni Eropa, ada dosen yang suka sama Asia Tenggara kayak gitu-gitu. Nah, kalian cari tahu dulu nih dosen pembimbing kalian ini minatnya itu tuh di isu apa gitu. Nah, dengan begitu kalau kalian ngikutin meneliti di topik itu, maka mereka akan lebih suka dan lebih ngomongin dan lebih tertarik untuk membimbing kalian. Dan bukan tidak mungkin kalian akan dikejar untuk segera selesai. Karena kenapa? Jadi terjadi ke aku karena ya mungkin dosen pengen penelitian kita ini bisa skripsi kita ini bisa dijadikan bahan jurnal atau bahkan bisa dipublikasi gitu. Jadi ya itu sih yang pertama adalah ambil topik yang dosen pembimbing kalian itu sukai. Terus cara yang kedua adalah tungguin dosennya di kampus. Jadi cari tahu dosen pembimbing kalian ini mata kuliah yang beliau ajar tuh apa aja, di jam berapa aja, terus kalian ke kampus lah di jam segitu gitu. Jadi kan biasanya ada tuh kan list jadwal mata kuliah, kalian pegang itu, kalian pegang dan kalian cari tahu dosen pembimbing kalian ini mengajarnya di ruangan mana, kemudian di jam berapa, hari apa aja, dan akan ke kampus kapan. Nah, di jeda antara dia mengajar antar matkul itu, antar kelas itu, kalian masuk lah gitu, kalian konsultasi atau bimbingan sebentar. Dan tapi sebelum itu jangan lupa di chat dulu ya, kayak bapak atau ibu saya mau bimbingan hari ini, apakah bisa dan saya ke kampus ya gitu. Dan yang terakhir teman-teman yang aku lakukan adalah saat kalian punya kesempatan bimbingan itu tuh langsung kalian jadwalin konsultasi selanjutnya. Jadi kayak harus benar-benar kalian tuh ketika bimbingan tuh kalian nunjukin apa progres yang udah kalian buat, kayak bapak atau ibu ini revisi yang kemarin diberikan, terus ini yang sudah saya kerjakan sesuai sama revisinya, dan ke depan saya akan membuat A, B, C, D. Jadi kayak kalian tuh pas ketika ngobrol, ketika konsultasi tuh kelihatan kalau kalian tuh emang serius mau ngerjain ini gitu dan punya bayangan akan selesai kapan. Terus janjian deh kapan konsultasi ke depan terdekat yang akan kalian lakukan. Terus yang terakhir juga komunikasiin ke dosen kamu kalau misalnya kamu itu punya target sempro atau sidang kapan gitu. Jadi misalnya bulan depan itu terakhir daftar sidang di tanggal 6, kamu bilang Pak, Bu, rencananya saya mau daftar sidang di bulan depan dan itu terakhir di tanggal 6, kira-kira saya bisa terus revisian gak ya dalam 2-3 hari ke depan gitu. Jadi komunikasikan target kalian itu seperti apa. Jadi dosen juga punya bayangan, karena mungkin dosen nggak tahu kapan sih jadwal sidang gitu. Mungkin dikiranya masih lama, sedangkan kalian punya target untuk lulus cepat gitu. Itu sih saran dari aku.